Sekarang kalau seseorang sampai sekian lama diculik, sekian lama tidak ketemu orang tuanya, dan dia tahu jauh dari lingkungannya, maka otomatis membawa efek psikologis pada diri. Kita lihat kejadian ini kan tidak jarang. Sekarang itu penculikan, lalu pemerkosaan, lalu ya kadang-kadang jadi budak, kadang-kadang untuk jadi pengemis, kadang-kadang dijual, semua itu bisa terjadi. Jadi yang paling perlu adalah bagaimana anak itu dilatih atau dididik atau diberikan penjelasan agar tidak mau ikut orang lain, terserah orang itu kenal atau tidak kenal. Kalaupun ikut pembantunya, maka jelas hanya pembantu yang diarahkan. Tapi jangan sembarangan orang pembantu baru kemudian dia ikut. Semua itu tergolong kategori yang sangat berbahaya. Lalu bagaimana orang tuanya juga melindungi anak itu. Kalau pergi jauh atau pergi keluar, maka anak itu terus saja dipegang oleh orang tuanya. Jangan dilepas, karena situasi sekarang sudah terlalu berbahaya untuk melepas anak. Risiko itu selalu ada. Sekarang dalam hal ada suatu kejadian, jelas kita harus mengajak lingkungan. Jadi sekarang itu masyarakat dengan masalah kejahatan yang demikian banyak, masyarakat harus diajak. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kalau ada anak yang diculik, kalau misalnya bagaimana anak itu teriak, bagaimana anak itu minta tolong, sehingga lingkungan juga harus berani. Jadi sekarang keberanian lingkungan itu harus kita bina, karena kita lihat bahwa walaupun sudah sangat keras tindakan terhadap seorang anak, tapi seringkali masyarakat yang tahu masih takut untuk lapor ke polisi. Jadi perlu ada suatu strategi. Kalau dia takut, kita kan tidak bisa memaksakan, tapi dia bisa mengajak untuk rame-rame lapor ke polisi. Karena kebanyakan sampai sekarang masih cukup takut kalau dilaporkan ke polisi. Dia akhirnya diinterogasi cukup lama, dan bisa-bisa dia juga banyak malah dicurigai. Karena sebagian memang orang pelakunya, tapi sebagian kita ya harus berani untuk ikut mengatasi kejahatan. Karena kita tahu bahwa mengatasi kejahatan seringkali risikonya besar. Kalau melaporkan ke polisi, kebanyakan enggan untuk lapor. Jadi kita harus secara bersama-sama, bukan seorang diri saja. Begitu tidak berani, secara bersama-sama melapor, secara bersama-sama mengatasi setiap kejahatan yang dilakukan terhadap siapapun, terutama dalam hal ini terhadap anak. Jadi kita lihat membongkar itu biasanya terutama dibutuhkan kalau anak itu anak perempuan lalu takut diperkosa, maka memang perlu sekali dirahasiakan, karena kalau tidak dirahasiakan bisa saja dia diejek nantinya oleh kawan-kawannya. Kita kan tidak tahu, kan juga cukup banyak bully-bully. Lalu juga bully-bully juga bisa terjadi pada anak laki-laki. Jadi lebih baik kita tidak perlu mengambil risiko, kita tidak membongkar nama anaknya. Kalau diajarkan keamanan, pada saat ini sangat penting. Jadi anak itu tetap jangan mau ikut siapapun, kecuali kalau sudah diberitahukan oleh orang tuanya. Jadi jangan mau tergoda juga, jangan sampai dia berada di suatu lingkungan di mana dia mudah untuk ditarik, diangkat, dibawa. Sekarang kalau seseorang sampai sekian lama diculik, sekian lama tidak ketemu orang tuanya, dan dia tahu jauh dari lingkungannya, maka otomatis membawa efek psikologis pada dirinya. Kebetulan pada anak ini yang efek psikologis yang terjadi adalah dia tidak bisa tidur. Tapi bukan hanya itu, pasti ada hal-hal lain yang juga terbawa
secara psikologis, mungkin dia juga sehari-hari dalam keadaan ketakutan, mungkin dia juga tetap tidak tenang, tidak bisa berpikir dan tidak bisa merasakan kesenangan sebagaimana sebelumnya. Jadi banyak hal terjadi. Salah satunya mungkin yang disebutkan tidak bisa tidur. Itu salah satu. Jadi jelas karena masalahnya adalah jauh dari orang tua, maka sekarang kita harus kembalikan orang tua harus kembali lagi dekat ke anaknya dan ya tetap memberikan waktu yang lebih, terutama pada saat-saat awal ini untuk tetap bersama-sama dengan anaknya, karena anak itu dalam keadaan sangat ketakutan untuk jauh dari orang tuanya. Jadi tahapannya harus kita pikirkan untuk kalau memang masih terlalu takut, jangan akhirnya dipaksakan untuk dilepas. Lebih baik secara bertahap sehingga akhirnya rasa takut itu berkurang. Tapi tetap di samping rasa takut berkurang, tetap jangan sampai mengulang lagi, jangan sampai ikut siapa saja. Walaupun ikut itu diberikan boneka, diberikan apa, tapi jangan sampai tergoda. Untuk menghilangkan kecemasan itu harus kita lihat pada anak itu pengaruhnya berapa, tapi jelas pada saat awal orang tua yang paling perlu kedekatan dari orang tua. Lalu kemudian bisa saja kalau misalnya memang ya perkembangannya kurang cepat, maka ada pendamping yang mengenal kejiwaan, tapi tetap lebih baik